wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Selawat beriring salam kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nur Salam beserta wakil, Bapak Dr. Andes Teguh Anwar, Ibu Asnida SPD, dan seluruh Dewan Guru yang hadir pada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Asnida SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 pada SMA Negeri 1 Nur Salam, Kabupaten Aceh Timur. Pada pagi yang cerah ini, yang pertama kita akan mendengarkan kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Teguh Anwar. Kepada Bapak Dr. Andes Teguh Anwar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, kita semua mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita semua masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk bersama dalam ruangan yang sangat sederhana ini. Selawat beri salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Asnida selaku calon TGP Angkatan ke-9 tahun 2023, juga bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini yang perlu saya sampaikan bahwa atas nama SMA Negeri 1 Nur Salam, ini satu kebanggaan bagi kita semua bahwa di antara kita ada salah satu calon CGP guru penggerak tahun 2023 ini, yaitu atas nama Ibu Asnida. Beliau sebagaimana kita ketahui merupakan guru matematika. Di sini beliau akan menampilkan seminar yaitu diseminasi budaya positif dalam pembelajaran di kelas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini merupakan satu kebanggaan bagi kita, di mana mungkin beliau akan terus mengembangkan potensi diri untuk mengembangkan bagaimana dalam proses mengajar beliau akan menciptakan suatu hal yang positif supaya anak-anak dapat semangat dalam belajar nantinya. Di mana saya juga berharap kepada guru-guru yang lain supaya bisa mencalonkan diri untuk mengikuti jejak beliau, yaitu Ibu Asnida, untuk mencalonkan diri menjadi CGP calon guru penggerak masa yang akan datang. Di mana mungkin nanti kita bisa mendengar dan melihat dan bertanya bagaimana kiranya kita dalam mengajar di kelas supaya anak didik kita ke depannya mereka akan semakin semangat dan tidak tidur, dan di dalam mereka dalam mengisi hari-hari dalam belajar tetap semangat dan positif demi mengembangkan pendidikan mereka di masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di mana mungkin dalam mencalonkan diri kita ke depan sebagai calon guru penggerak ini dibutuhkan kedisiplinan dan punya skill dan punya pendidikan minimal dalam proses bagaimana kita menciptakan metode yang positif dalam segi mengajar. Di mana kita sekarang kita lihat anak-anak memang kadang-kadang merasa bosan dan jenuh dalam menerima pembelajaran di kelas. Mungkin dengan adanya calon guru penggerak
bagaimana menggerakkan hati dan semangat siswa ke depannya di dalam proses belajar mengajar. Di sini kita melihat masih banyak guru yang muda-muda yang yang punya potensi untuk mencalonkan diri menjadi guru penggerak di SMA Negeri 1 Nursalam ini. Kalau kita bandingkan dengan guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Aceh Timur, mereka akan terus bergerak memfasilitasi diri demi menunjang karirnya dan juga demi menunjang fasilitas yang ada pada dirinya untuk bisa memotivasi siswa dalam belajar mengajar. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa bertanya dan bagaimana teknis yang akan Ibu lakukan ke depannya dalam proses belajar mengajar. Harus tetap semangat, semanura harus maju. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu nanti kiranya dapat termotivasi dalam proses pembelajaran masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Teguh Anwar. Selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Asnidar SPD. Kepada Ibu Asnidar kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa kita melaksanakan acara rutinitas kita untuk berkumpul di ruang guru pada hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita sehingga kita bisa menjadi teladan-teladan bangsa. Bapak Ibu semuanya, diseminasi budaya positif ini merupakan aksi nyata yang saya buat dalam pendidikan pelatihan guru penggerak saya, yaitu modul 1.4. Seperti kita ketahui, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu sekalian, di sini kita wilayah kita ini rata-rata latar belakang orang tua siswa kita itu petani. Kita mendidik anak-anak di sini diumpamakan sebagai petani. Bagaimana petani menanam padi, petani menanam jagung, itulah umpamanya kita mendidik anak-anak bangsa ini. Seorang petani ketika menanam padi, mereka harus memilih bibit-bibit yang unggul, kemudian memberi pupuk, kemudian menyiramnya, merawatnya. Begitulah seumpama kita mendidik anak-anak bangsa ini agar mereka mempunyai pengetahuan dan cita-citanya tercapai. Tapi kita di sini harus menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita tanamkan pada anak-anak didik kita, yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai profil pelajar Pancasila? Itu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nilai-nilai itulah yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Bagaimana cara kita tanamkan? Kita tanamkan melalui proses pembelajaran. Jadi kalau yang dulu kita mengajar hanya mendikte pelajaran, sekarang harus kita robah supaya nilai-nilai profil ini tertanam kepada anak didik kita. Budaya positif di sekolah yaitu
nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai positif ini harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bangkit dari peraturan kelas. Setelah peraturan kelas, kemudian terbentuknya keyakinan kelas. Kemudian terbentuknya lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif terbentuklah budaya positif. Konsep utama budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini harus kita laksanakan dengan pembiasaan setiap hari. Misalnya pembiasaan salam, pembiasaan senyum dengan siswa, sapa dengan siswa, itu harus kita biasakan supaya budayanya terbentuk. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dalam proses pembelajaran ini, mungkin kalau dulu kita mengajar masuk ke kelas, kita mendikte pelajaran atau kita mencatat pelajaran di papan tulis, sekarang kita harus rubah paradigma ini menuju paradigma baru. Itu kita sering bentuk siswa itu dalam kelompok. Kenapa? Karena kalau belajar kelompok itu siswa terbentuk idenya, terbentuk kreatifnya, terbentuk inovatifnya, itu terbentuk di dalam kelompok. Kemudian kita harus suruh tampil siswa supaya rasa percaya diri itu ada pada siswa. Susah untuk kita tingkatkan rasa percaya diri. Kemudian oke, Bapak Ibu sekarang coba kita lihat, Anda dan teman akan melakukan kegiatan. Coba buka. Anda adalah A, coba ambil pasangannya masing-masing. Cari pasangan berdua. Cari pasangannya. Yang A mengempalkan tangan. Satu aja tangannya. Satu aja. Si A mengempalkan tangan. Satu aja tangannya. Satu aja ini aja. Satu aja. Dan B membuka tangannya. B, boleh B bujuk temannya, boleh mengkritik temannya, boleh mengintimidasi, boleh memarahinya, boleh menggodanya. Yang penting boleh menawari uang, yang penting bersedia membuka kepala tangannya. Coba lihat tangannya. Sama moderatornya, boleh dirayu juga boleh. Dirayu atau nyerang, pokoknya jangan sesuatu yang disimpan oleh si A itu terbuka. Yang disimpan di dalam tangan itu harus terbuka. Udah, ada yang terbuka? Ada. Tentu saja ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Oke, berikan tepuk tangannya. Sesuai dengan usaha. Sekarang apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Tentu punya alasan masing-masing ya. Di dalam kepalan tangan tadi tentu punya alasan. Sesuatu yang kita simpan secara pribadi kita. Sesuatu yang kita simpan itu kita kendalikan diri kita. Kemudian sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Siapa yang memegang kendali tadi?
Kita yang menentukan. Pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing kita yang memegang kendali itu. Jadi ini namanya memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Jadi tergantung pada diri kita masing-masing. Perubahan paradigma belajar itu menurut teori kontrol Dr. William Glasser, ilustrasi guru mengontrol siswa. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa maksudnya? Ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tempatnya guru sedang mengontrol perilaku murid. Dengan demikian terjadilah karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan, dan yang dipilih murid tersebut merupakan kontrol penguatan bahwa semua perilaku memiliki bertahan keadaan perilaku yang tidak diakuinya. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat baik. Apapun yang dilakukan dapat di selama ada sebuah kemajuan dan sebuah pengukuran kinerjanya. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilakunya itu akan efektif untuk jangka waktu panjang. Ini tentang teori kontrol. Itu seolah-olah kita mengontrol siswa itu, dari belakang kita tolak dia. Seolah kita tolak dia supaya cita-citanya tercapai. Itu kita ilustrasikan. Karena kita sebagai guru itu menuntun siswa itu. Bukan harus dia turuti keinginan kita, tapi kita tuntun apa yang sudah ada di motivasi diri dia. Kita tuntun dia. Kemudian tentang disiplin positif. Apa maknanya disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplin atau yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ini maksudnya disiplin itu terbentuk dengan sendirinya oleh siswa. Terbentuk. Dan bagaimana cara terbentuknya? Kita tidak boleh kita berdayakan dengan penghargaan, dengan ancaman atau dengan hukuman. Tapi dia terbentuk dengan sendirinya melalui kebiasaan-kebiasaan kita. Kemudian sebagai seorang pendidik, bertujuan kita untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Melalui disiplinlah siswa bisa dia berubah ke arah yang lebih baik. Disiplin juga merupakan kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi dia dengan kesadaran diri sendiri dia laksanakan. Nilai-nilai yang kita hargai yaitu nilai kebajikan, sifatnya positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu
makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompoknya. Kemudian kebebasan, mandiri dan memiliki pilihan. Kemudian mencoba hal-hal tertentu dan mampu mengendalikan ke arah dirinya. Kemudian kesenangan, itu bermain, kemudian humor, kemudian antusiasnya dan tertawanya. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi dalam mendidik tadi, kita harus bisa membaca kebutuhan anak didik kita. Bu, kalau misalnya anak didik kita sering ke kantin, kebutuhan apa yang harus kita penuhi? Makanan. Makanan, berarti dia termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup tadi kan? Termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kita harus lihat kebutuhan apa. Misalnya ketika kita ngajar, dia itu asik bercanda dengan kawannya, seolah-olah dia menarik perhatian kita. Itu harus kita penuhi kebutuhan kasih sayang ke dia, karena dia mungkin kurang kasih sayangnya dari keluarga. Itu harus kita panggil dia. Makanya ketika kita mendidik itu, kita tidak boleh kita intimidasi siswa kita, apalagi kita bandingkan antara siswa satu dengan siswa lain. Hai A, kamu bodoh kali. Itu salah total. Salah total kalau kita bandingkan si A dengan si B. Karena si A mempunyai keahlian sendiri, si B mempunyai keahlian sendiri. Kami sama-sama punya keahlian. Kemudian sama-sama punya kebutuhan. Kadang kebutuhan si A berbeda dengan kebutuhan si B. Makanya kita tidak boleh seenaknya menganggap siswa itu bodoh, menganggap siswa itu kurang pintar, atau siswa itu cerewet segala macam, karena beda kebutuhan dia. Kita harus bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu harus terbentuk pada dia. Maka kita harus bisa membaca antara siswa A dan siswa B. Kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian itu perilaku ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada itu motivasi ekstrinsik. Ada motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu potensi intrinsik. Kita harus bisa membangkitkan potensi atau motivasi intrinsik yang ada pada anak didik kita. Kemudian motivasi perilaku manusia juga ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mana yang termasuk dalam hukuman? Tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman atau fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi, itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di antara tiga motivasi perilaku manusia ini, mana yang layak kita gunakan? Kira-kira Bapak Ibu, mana yang layak kita gunakan? Tiga motivasi perilaku manusia ini, apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi? Konsekuensi. Konsekuensi kah? Atau restitusi kah? Atau hukuman kah yang layak kita gunakan? Konsekuensi kalau menurut saya sih. Konsekuensi, ada yang menyebutkan konsekuensi, yang lain restitusi. Kalau hukuman bagaimana? Tahap terakhir. Atau ketiga-tiganya? Atau ketiga-tiganya? Tahap terakhir. Yang sebaiknya di sini kita gunakan adalah restitusi. Karena restitusi itu
itu mengajarkan murid kita untuk mencari solusi sendiri. Pada tahap restitusi. Konsekuensi itu boleh sesekali kita gunakan. Apa maksudnya? Misalnya kita harus buat kesepakatan dulu dengan siswa itu. 3 kali kamu alpa itu kami akan memanggilkan kamu orang tua. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena hukuman itu bersifat satu arah dari kita. Dia mendadak atau spontan kita kerjakan. Misalnya, kalau siswa yang telat, kamu harus cangkul satu tanaman ini. Kamu harus bisa menanam tanaman ini. Siswa itu tidak tahu. Itu namanya hukuman. Spontan kita satu arah, kita kasih hukuman ke dia. Tapi sebaiknya hukuman itu kita hindari. Kemudian mari kita berlatih. Coba Bapak Ibu ambil pulpen, tuliskan pertanyaan ini. Mari kita berlatih. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba kelompokkan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman yang pertama. Hukuman yang pertama. Konsekuensinya. Nomor 3 hukuman. Yang pertama adalah mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Tulis. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ini kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk post up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita lihat nanti. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Sudah? Sudah. Ayo kita lihat. Mari kita lihat. Yang pertama hukuman, yes. Yang pertama hukuman. Ada yang betul? Betul. Kemudian yang kedua konsekuensi. Oke. Yang ketiga Hukuman. Oke. Kemudian yang keempat yang betul. Konsekuensi, betul. Betul. Kemudian yang ketiga, yang keempat Hukuman, betul. Oke. Yang kelima Hukuman. hukuman. Yang keenam juga hukuman. Itu artinya Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Kemudian restitusi, posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira sebelum kita lihat ini mana yang lebih bagus kita kontrol siswa? Sebagai teman. Sebagai teman, kemudian dilanjutkan sebagai pemantau dan Manajer. Coba kita lihat. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, kita mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kita sebagai si penghukum. Kemudian kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kalau posisi kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu. Ya sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya.
Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi kita sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kita sebagai manajer. Kemudian pernyataan-pernyataan yang kita katakan menurut siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakannya? Si pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu pengakuan orang penghukum. Itu sebagai posisi penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Ayo kita lihat kasus ini. Ambil kertas, kita selesaikan kasus ini. Kasusnya, guru matematika dan wali kelas Bu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar tidak bisa masuk dan mengajar. Akhirnya dicarilah guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMA ini. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya saja. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Tali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas itu, tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali sedang menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya menyatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi selanjutnya kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalahnya. Apakah ada gagasannya? Itu Bu Santi menanyakan kepada si siswanya. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kemudian menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Kemudian jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi masalah yang ditempuh Ibu Santi? Pak Hasan tadi adalah kepala sekolah. Coba kita akan memberikan pendapat tentang pertanyaan pertama. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jadi Ibu Santi ini adalah guru
pengganti Ibu Eni ya, karena Ibu Eni sakit. Di langkah apa saja telah dilakukan oleh Ibu Santi? Saya bisa menjawab beberapa. Sepertinya jawaban pertama itu Ibu Santi telah mengambil langkah sebagai teman dengan berkata ayolah. Ayolah, apa tadi kalimatnya ya? Semua pasti ada salah. Ya. Lupa saya tadi kalimatnya. Setelah Bu Santi sebagai teman, kemudian dia juga sebagai manajer juga ada di situ, dan satu lagi sebagai pemantau. Oke. Juga sebagai pemantau sudah beliau lakukan. Oke, bagus. Nanti ada yang sudah paham dengan isi cerita saya tadi. Berikan tepuk tangan kepada sahabat kita. Jadi langkah pertama diambil Ibu Santi itu yaitu menstabilkan identitas dulu. Dia menanyakan tentang laporan Ibu Eni kepada Pipi dan Natali. Dia tanyakan karena si Natali tadi kan sudah marah-marah kepada Ibu Eni. Ibu Eni yang menggantikan Ibu Pipinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Tadi mereka mengaku kan, mereka mau memperbaikinya. Kemudian Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian Bu Santi juga menanyakan keyakinan kelasnya. Ibu Santi menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat mati mereka ke Ibu Santi. Apa yang akan dilakukan mereka tadi? Mereka akan mengirim email kepada Ibu Eni ya, untuk meminta maaf. Kemudian restitusi yang diusulkan Bu Pipi dan Natali yaitu sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat, karena yang akan mereka lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah restitusi, yaitu mengenai pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya dari keyakinan kelas tersebut mereka mengambil langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Adapun urutan penyelesaian masalahnya itu mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang sikap saling menghormati. Itu tadi nampak di permasalahan. Kemudian mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Kemudian memberitahu kepada kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru penggantinya. Itu sebagai tembusan rasa salah mereka kepada Ibu Eni tadi. Kemudian jika posisi Bu Eni dalam menangani Pipi dan Natali, posisi yang diambil oleh Bu Eni dalam menangani Pipi dan Natali adalah sebagai teman dengan mereka, karena Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka yang tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Kemudian apa sikap Pak Hasan selaku Kepala Sekolah? Jika saya adalah Pak Hasan, saya menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi adalah mengapresiasi dan menyetujuinya, karena Ibu Santi sudah memposisikan dirinya sebagai manajer dalam menyikapi permasalahan siswanya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa membantu? Kenapa kita katakan keyakinan kelas dan apa bedanya dengan peraturan kelas? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Siapa di antara tadi yang menyimak pembicaraan saya, siapa yang bisa membedakan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Biasa di sekolah kita peraturan kelas ya. Jadi apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Sebenarnya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu mendekati, hampir sama. Hanya sedikit saja yang membedakan.
Ya. Keyakinan dengan peraturan. Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara dan bahasa. Itu artinya kalau peraturan itu kita yang menetapkan. Kita tetapkannya peraturan sekolah SMA Negeri 1 Nurul Salam. Kalau keyakinan kelas, mereka yang membentuk sendiri. Nanti mereka yang melanggar. Jadi mereka sudah tahu, oh ini keyakinan yang sudah kami bentuk itu terlanggar, maka mereka tidak laksanakan. Dan di suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik karena dibentuk tadi dengan kesadaran mereka, bukan dari paksaan kita. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya. Jadi semangat dia kerjakan keyakinan daripada peraturan, karena keyakinan tadi terbentuk sendiri. Kalau peraturan tadi kita yang lemparkan, ini peraturan kelas kita. Ya, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu namanya peraturan. Kalau keyakinannya, mereka bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Kalau keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih dirinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dia sebaiknya keyakinan kelas itu setiap kita masuk ke kelas, kita ingatkan siswa itu tentang keyakinan kelas mereka, supaya mereka tidak melanggarnya. Oke, dari pembicaraan saya tadi tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas, coba ibu bapak yang wali kelas tuliskan apa yang akan kita buat untuk kelas kita. Boleh Bu, nanti ada sesi pertanyaannya. Nanti aja di sesi pertanyaannya. Sekarang coba kita tulis tentang perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas atau cara kita membuat keyakinan kelas di kelas nanti. Seolah-olah ibu ini ibu wali kelas, bagaimana cara nanti membentuk keyakinan kelas di kelas kita. Karena keyakinan kelas itu kalau kita bentuk, siswa itu akan lebih aktif, akan tidak sering mereka melakukan kesalahan karena mereka peraturan itu dari diri mereka. Nah, ini cara orang ini membentuk nanti keyakinan kelas di dalam kelas. Itulah cara orang untuk di kelas, di pelajaran untuk mahasiswa.
Perencanaan nanti ketika masuk ke kelas bagaimana cara untuk kita bentuk keyakinan kelas kepada siswa kita, itu yang perlu ditulis. Perencanaan ibu wali kelas. Sudah? Sudah Ibu. Boleh, terserah berapa. Ini dulu. Jadi bagaimana langkah kita ketika ke kelas, kita bentuk keyakinan kelas dengan siswa. Itu yang langkah yang pertama. Siswa itu kita berikan waktu kepada mereka. Berikan waktu ke mereka. Seperti saya lakukan ini. Ini kan sudah terbentuk. Ini kan terbentuknya dari mana? Dari kesadaran masing-masing kan? Ya. Tidak ada paksaan ya. Keinginan Ketika masing-masing. sampai ke kelas, tuliskan satu orang siswa satu keyakinan mereka. Kemudian setelah itu bacakan, kita tulis apakah keyakinan si A itu bisa include Diterima. untuk semua kelas atau diterima oleh semua warga kelas tersebut. Oh iya, didiskusikan ya. Diskusikan. Setelah ada hasilnya, tempelkan di dinding. Terbentuklah. Itulah namanya keyakinan kelas, itu sudah tahu semua warga kelas tersebut. Misalnya saling menghormati, tidak buang sampah pada tempatnya. Misalnya menjaga kebersihan kelas. Itu semua warga kelasnya sudah tahu tentang keyakinan kelas. Ketika ada kasus, kita tanya ke mereka, kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi dia dengan sendirinya terjawab bahwa oh iya, sudah pernah ada keyakinan kelas yang kami buat. Dan kemudian segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi murid bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Itu cara kita selesaikan masalah siswa. Jadi kita gunakan segitiga restitusi. Kita harus ada penawaran ke siswa, jangan kita paksakan dia. Kemudian segitiga restitusi, itu langkah kita kerjakan, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja langkah kita kerjakan? Yang pertama, menanyakan keyakinan. Kemudian validasi tindakan yang salah.
Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu tahap yang pertama tadi, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu yang kita tanyakan ke siswa kita. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang kita tanyakan kepada siswa. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Itu yang kita tanyakan pada menanyakan keyakinan kelas. Inilah dokumentasi kami membentuk keyakinan kelas di kelas 10 IPA 1. Ini dokumentasi ini adalah ketika kami membuat kata-kata bersama-sama. Kemudian kami tempelkan di papan tulis kata-kata itu dari sebuah peraturan itu menjadi kalimat yang positif dan menjadi keyakinan kelas. Kemudian ini sudah bagus dibuat oleh anak-anak. Anak-anak di kelas itu ternyata kreatif banget. Ini sudah bagus, sudah kami tempelkan di dinding. Jadi setiap guru masuk ke 10 IPA 1 boleh suruh ulangi atau suruh lihat kembali tentang keyakinan kelas mereka. Kemudian ini contoh penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Ada kasusnya, Nadia siswa kelas 10 IPA 1 tidak terima pekerjaannya dan selalu dicontek oleh teman-temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Itu saya panggil ke kantor, kemudian saya menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Coba kita perhatikan cara kita terapkan segitiga restitusi tadi. Jika kamu marah, jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan membuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap itu? Saya marah Bu, saya mati dulu dan tanpa sadar saya mengubrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya Bu, masa saya diam saja. Saya udah susah payah mengerjakan soal, tapi dulu mencontek dan mau berusaha sendiri. Wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaanmu mencontek begitu saja dulu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak membuat lebih buruk lagi, misalnya mengukur. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah-marah sampai mengubrak meja. Jadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tidak menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Harus bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya seharusnya bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Dia tepat sekali tindakan kamu Nadia. Sekarang silahkan kamu kembali ke kelas. Semangat ya. Terima kasih Bu. Inilah contoh penggunaan segitiga restitusi. Sekian paparan materi budaya positif. Waktu dan tempat saya serahkan ke moderator. Tepuk tangan.
Terima kasih kepada Ibu Asnida, sangat luar biasa. Baik ibu-ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Asnida sudah mengangkat kelas saya pertama yang sudah di CGP Bu Asnida. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan di sini bahwa anak-anak saya sudah mampu untuk mengikuti kegiatan Bu Asnida. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah Ibu tadi menerangkan bahwa paparannya tentang bagaimana sikap guru di dalam mengajar, ya itu tidak hanya di pantau satu, tapi semua kita. Kemudian saya juga memegang sebagai wali kelas di sini, ya tentang sikap guru dalam mengajar itu ada yang bahkan mungkin ada kata-kata yang tidak terkontrol dan bahkan mungkin itu belum benar, belum teruji kebenarannya. Kita hanya mendengar sebelah pihak dari anak-anak dan bahkan saya sudah melihat ada kata-kata guru yang masuk ke WA yang klik suara itu ada 3 dan di situ menyatakan bahwa saya menyatakan siswa bla 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 oleh guru yang klik suara masukkan ke WA. Nah, ketika anak saya juga pernah dulu di kelas itu bahwa kalau ada guru melakukan tindakan melempar siswa dengan benda, ya bagaimana sikap kontrol guru itu ketika dia melempar siswa dengan menggunakan benda, apakah itu penghapus, apakah itu buku, apakah itu benda-benda keras. Nah, ini tergolong ke dalam sikap bagaimana? Nah, saya sebagai wali kelas itu tidak pernah mengekspos ke guru-guru yang lain, tidak pernah saya gosipin bahwa ada guru yang melempar siswa saya karena ada laporan kepada saya tutupi itu agar tidak terekspos kemana-mana. Karena ini mungkin guru juga manusia, ya siswa juga manusia. Kadang-kadang kita dengan tingkah laku anak-anak membuat kita jadi kadang-kadang kita melihat anak-anak di belakang itu asik bicara aja, dia bicara tidak pernah memperhatikan ke depan. Sementara kita sudah capek menjelaskan, dia asik bicara di belakang, tidak serius sedikit pun. Jadi timbul niat kita bagaimana anak-anak itu menjadi memperhatikan kita yang sedang menghargai kita yang sedang mau mengajar dengan susah payah agar dia bisa. Tetapi berulang kali kita ingatkan, dia tetap masih saja dengan tingkahnya sendiri tanpa ada perubahan. Jadi bolak-balik yang berulang kita ajarkan dia, kita ulang-ulangi supaya anak-anak bisa menyerap pelajaran kita. Nah, jadi kita tidak punya niat untuk bahwa mengatakan untuk anak itu hal-hal yang menyakiti, tidak ada sama sekali. Kita hanya guru-guru sebahagian yang memang mungkin dia mau gosip silahkan, tapi tidak semua, maaf ya, tidak semua, tidak saya tahu tidak semua. Bahkan ketika anak saya di kelas 10 IPA 1 di tempat Bu Asnida mengajar, itu saya mendapat berita bahwa anak saya pernah dilempar dengan penghapus. Bagaimana kalau yang dilempar itu wanita? Yang mungkin dia akan membesar-besarkan masalah. Kalau wanita yang dilempar itu akan membesar-besarkan masalah. Itulah dia laki-laki yang tidak mau malu, tahu dia salah, dia tahu salah. Jadi yang saya herankan, yang saya ingin kasih tahu Bu Asnida, belum tentu itu yang dikatakan benar. Berarti yang jadi pertanyaannya, Terima kasih kepada Ibu Hasna yang sudah menanyakan kepada Ibu Asnida. Mohon dijawab. Betul pertanyaan, ya. Saya hanya menyampaikan dulu klarifikasi. Oke, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Rosna. Itu memang tadi sedikit cerita tentang kelas. Kita guru harus mengetahui kebutuhan terhadap siswa. Kemudian kita harus melibatkan 5 posisi kontrol tadi. 5 posisi kontrol guru. Ini dia posisi kontrol guru. Kita ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah siswa, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itu.
memang di hati kita itu berbeda mungkin menurut teori, tetapi kita sebagai guru itu harus mengikuti keinginan siswa, karena prinsipnya menurut Ki Hajar Dewantara itu kita menghambakan kepada murid. Itu arti menghambakan, kita mengikuti keinginan murid, apa yang diinginkan oleh murid, sampai kebutuhan dia harus kita ngerti. Kebutuhan si murid, misalnya murid itu tidak makan, kita selidiki, oh nyo ada makan. Kadang siswa itu ngobrol di belakang ketika kita mengajar, mungkin murid itu kurang kasih sayang, jadi kita panggil siswa itu, kita beri pengarahan ke dia, kita tanyakan kebutuhan dia. Kita dari hasil pembicaraan kita tahu nanti, pasti kita tahu apa kebutuhan dia. Jadi kita tahu kebutuhan dia. Jadi sebaiknya kita guru dalam memposisikan kita sebagai guru, kita menghindari posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, itu kita hindari. Yang sebaiknya kita gunakan adalah posisi manajer. Kalau saya tidak sanggup sebagai posisi manajer, kita menjadikan sebagai pemantau untuk siswa. Tidak sanggup juga kita sebagai teman. Tapi sebagai teman itu ada sisi negatifnya kita gunakan. Kenapa? Karena siswa itu tergantung kali nanti dengan kita. Kita takut seperti Bu Eni tadi, Bu cerita permasalahan tadi. Ketika guru lain yang masuk, mereka tidak menerimanya. Itu kita takut. Kalau kita selalu kita posisikan diri kita sebagai teman. Nah, makanya yang sebaiknya kita posisi itu sebagai manajer. Itu aja Ibu Moderator. Boleh kita lanjutkan pertanyaan lagi. Iya, Ibu Bapak mohon ditanyakan. Iya, kepada Ibu Dasia disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya ikuti dengan judul modul daripada Ibu Asmindar, saya melihat dengan budaya positif. Saya ingin tanyakan di sini bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah kita ini sehingga tidak terjadi positif thinking kepada siswa bagi seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dasia. Baik, kita beri kesempatan untuk ibu yang lain. Baik, kepada Ibu Yusriani disilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Kepada Ibu Asmindar, saya ingin menanyakan begini Bu, di kelas saya, taruhlah kita bilang namanya si A ya. Ini sering sekali anak saya yang satu ini, entahkah mungkin karakternya yang seperti itu, ataupun mungkin ada hal lain ya. Namun ketika tidak mesti harus jam pertama, jam kedua, atau jam ketiga, memang hampir selalu ketika jam pelajaran berlangsung, si A ini sering keluar masuk kelas, baik tanpa izin ataupun dengan izin guru di kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya sebagai wali kelas sudah memberinya nasihat, sudah memanggilnya beberapa kali, kemudian sudah saya lakukan juga restitusi yang seperti telah Ibu paparkan tadi, baik sebagai manajer, sebagai pemantau, bahkan sebagai teman. Nah, adakah selain restitusi ini solusi lain yang bisa kita terapkan untuk menangani si A, anak saya ini yang sering keluar masuk? Terima kasih untuk jawabannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada Ibu Yusriani, terima kasih. Baik, kita beri kesempatan untuk 2 orang pertanyaan. Silakan Ibu Rozana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali ya seminar hari ini, terutama kepada saya sebagai wali kelas. Jadi bisa membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu kan kita buat bersama-sama dengan siswa. Kalau peraturan memang yang sudah ada, tetapi siswanya harus mengikuti peraturan itu. Jadi saya tertarik ingin membuat keyakinan kelas di kelas saya, di kelas 10.3. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah kita untuk membuat keyakinan kelas?
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rozana. Baik, satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya, Bu Asindar akan menjawab. Terima kasih kepada penanya. Pertanyaannya Pak Kasus, kita berikan pertanyaannya dulu. Oke, Ibu, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Dasia. Bagaimana cara kita terapkan budaya positif di sekolah kita? Sebenarnya budaya positif di sekolah kita itu sudah ada. Contoh, kegiatan 5S, salam, senyum, sapa dengan siswa. Itu sudah ada pada kita. Setiap pagi itu kita berdiri di menyambut siswa itu dengan salam, dengan senyum, dengan ramah kepada siswa. Itulah salah satu budaya positif. Dan kemudian membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu sudah ada juga dengan kita. Sudah ada. Jadi bagaimana supaya terbentuk lingkungan kita, budaya kita yang positif itu hal-hal yang sudah ada itu kita buat pembiasaan. Jadi melalui pembiasaan budaya positif itu terbentuk. Misalnya hari Jumat baca Yasin bersama, itu kita lanjutkan pembiasaan itu. Kemudian seperti kelas 10 IPA 1 sudah ada pembiasaan baru saya bentuk ketika mulai belajar ini baca Asmaul Husna. Sudah, karena menurut penelitian bahwa budaya positif itu terbentuk dengan kebiasaan dan harus kita bentuk dari karakter siswa dan kita kaitkan dengan agama kita supaya keyakinan mereka ada. Contoh kelas 10 IPA 1 itu semenjak saya terapkan membaca Asmaul Husna atau nama-nama Allah itu, mereka sudah lebih positif saya lihat menyambut pembelajaran. Itu aja Bu Dasia. Jadi melalui pembiasaan. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Bu Yusriani tadi ya. Tadi siswa Bu Yusriani masih keluar masuk kelas. Pernahkah Ibu bertanya kemana mereka? Sering Bu, alasannya ke kantin lah, alasannya ke kamar mandi lah. Yang di kamar mandi katanya rame harus antri. Itu kita panggil dia, kita coba menggunakan posisi apa yang sudah Ibu? Sebagai manajer sudah Bu, sebagai pemantau juga sudah, dan sebagai teman juga sudah. Kalau itu tiga sudah, apakah Ibu ada membuat keyakinan kelas? Ada Bu. Ada. Berarti kalau keyakinan kelas ketika siswa itu bermasalah kita panggil dia. Posisi kontrol tadi kita ada 5. Kemudian sudah kita lakukan juga, dia belum berhasil, itu boleh kita melangkah ke posisi kontrol penghukum dan merasa bersalah siswa itu. Kalau itu juga belum selesai, kita kerjasama dengan orang tua mereka. Itu. Baik. Selanjutnya tentang Bu Rozana. Bagaimana Bu Rozana bersemangat ya membentuk keyakinan kelas di kelas 10 IPA 3. Oke, caranya ini sedikit saya putarkan video. Ini yang pernah saya buat di kelas 10 IPA 1. Alhamdulillah siswa kelas 10 IPA 1 itu sudah mana videonya? Sebenarnya itu kerjasama kita dengan siswa Bu, dalam kita bentuk itu. Ini bisa diambil salah satu caranya.
dengan siswa. Siswa itu kita kasih dia kertas, kemudian tuliskan peraturan mereka. Misalnya kita tanyakan ke mereka, apakah bisa ketika lagi belajar keluar masuk kelas? Itu misalnya salah satunya. Jadi mereka menulis. Nanti setelah mereka menulis peraturan, kita kelompokkan atau kita pisahkan menjadi suatu keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu bentuknya, kata-katanya lebih singkat, lebih dipahami. Misalnya bertanggung jawab. Itu aja Bu Rojana. Itu salah satu caranya, duduk di kelas. Kemudian tempelkan di dinding, buat yang bagus, sebagus mungkin tempelkan di dinding. Setelah ditempelkan, ketika guru masuk, ingatkan dulu keyakinan kelasnya. Kita masuk mengajar kan, yang pertama kita sampaikan, kita baca doa. Setelah baca doa, sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kita ingatkan kembali keyakinan kelas mereka. Baru kita belajar. Dah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita budaya positif ini sudah kita laksanakan di sekolah kita. Dan untuk refleksi hari ini atau yang menjadi rangkuman kita hari ini itu kita merubah diri kita dari paradigma lama menjadi paradigma baru cara kita mengajar, supaya nilai-nilai kebajikan untuk siswa kita itu bisa terbentuk. Itu nilai-nilai profil belajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah, dan siswa kita menjadi tercapai cita-citanya untuk dirinya dan untuk masyarakat. Itu aja paparan saya pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara diseminasi budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mayanti Sari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.